Berdasarkan data tersebut, untuk melakukan uji hipotesis, adapun langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu menyusun hipotesis yang akan diuji. Kita menentukan handol dan juga H1, di mana H1 ditentukan berdasarkan apa yang ingin kita teliti, sedangkan handol merupakan kebalikannya. Sehingga dapat ditentukan bahwa H1 sama dengan penerimaan pajak lebih dari 350 miliar, sedangkan handol sama dengan penerimaan pajak kurang dari atau sama dengan 350 miliar. Langkah kedua yaitu menentukan nilai alfa. Karena tarif kepercayaannya sebesar 90%, maka alfa yang digunakan sebesar 10% atau 0,10. Langkah ketiga yaitu menentukan statistik uji. Uji yang digunakan adalah uji T, namun dengan bantuan SPSS. Apabila kita melakukan perhitungan secara manual, adapun rumus yang digunakan ialah sebagai berikut. Karena kita melakukan perhitungan dengan bantuan SPSS, maka pertama-tama masukkan data yang ingin kita uji ke dalam SPSS. Selanjutnya, untuk bisa memperoleh hasil uji T, maka kita harus melakukan analyze, kemudian compare means, one sample t-test. Kita masukkan data yang ingin kita uji ke dalam test variabel dengan mengklik tanda panah pada layar ini. Setelah itu, untuk test value kita gunakan 350 sesuai dengan hipotesis yang kita tentukan di awal soal. Kemudian, pilih option. Pada confidence interval percentage, kita gunakan 90 sesuai dengan tingkat kepercayaan yang telah ditentukan pada soal. Kemudian, klik continue, kemudian OK. Maka akan kita lihat output yang dihasilkan oleh SPSS. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai output SPSS. Yang pertama ada one sample statistik dan yang kedua ada one sample test. Tetapi dalam pengujian hipotesis ini kita akan lebih mendetail menganalisis bagian one sample testnya. Dari data kita ketahui bahwa T value-nya yaitu 1,975 dengan derajat bebas 19 didapat dari N-1, jadi 20 dikurangi 1 hasilnya 19. Dan untuk SIG two-tailednya itu ada 0,063. Ini tidak dipakai karena kita menggunakan hipotesis satu arah atau one tail, sedangkan ini dipakai jika kita menggunakan hipotesis dua arah atau two tail. Terus ada mean difference yaitu 68,2250. Lalu ada test value-nya yaitu 350. Ini sesuai dengan hipotesis yang kita gunakan. Lalu ada confidence interval of the difference atau interval kepercayaannya yaitu 90%. Lalu untuk lower dan uppernya sudah pernah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Selanjutnya kita akan membahas poin 4 yaitu aturan penolakan H0. Dari soal kita ketahui bahwa hipotesis yang kita gunakan yaitu hipotesis satu arah kanan. Dengan kriteria penolakan H0, H0 ditolak jika T value lebih besar daripada T tabel. Selanjutnya kita akan membahas poin 5 menyatakan keputusan. Telah diketahui bahwa T hitungnya yaitu 1,975 dan T tabelnya 1,328. Cara untuk mengetahui T tabelnya yaitu kita tentukan derajat bebas dan alfanya. Derajat bebas kita ketahui 19 dan alfanya kita ketahui 0,10. Kita tarik titik temunya dan kita dapatkan 1,32773. Lalu kita bulatkan menjadi 1,328. Lalu keputusannya karena T hitung lebih besar dari T tabel, jadi kita sudah memenuhi kriteria penolakan H0. Jadi keputusannya itu berhasil menolak H0 atau menerima H1. Yang selanjutnya yaitu poin 6 menyatakan kesimpulan. Karena menerima H1, jadi hipotesis H1 yang kita jadikan kesimpulan yaitu penerimaan pajak tahun 2016 sampai 2017 lebih dari 350 miliar. Sekian yang bisa kami jelaskan. Bila ada yang ditanyakan bisa didiskusikan pada sesi tanya jawab berikutnya. Apabila ada salah kata atau kekeliruan dalam penjelasan kami mohon kritik dan sarannya. Sekian dan Om Santi 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 Om.